Bismillahirrahmanirrahim. Apa persyaratanmu? Nih perempuan sudah tua renta, kalau sekarang emak-emak udah tua kepingin muda lagi, kulitnya dikasih lotion, suntik ini, suntik itu, kepingin muda. Ini perempuan sudah tua renta. Ketika ditanya, apa syaratmu? Aku numa'aka fil jannah. Aku bersamamu di surga. Baru aku kasih tahu. Subhanallah jemaah. Dia tidak melihat kepada dunia yang begitu luasnya, dia melihat satu. Semua akan ditinggalkan. Aku ingin bersamamu di surga. Nabi Musa merasa permintaannya terlalu besar. Hanya untuk menunjukin kuburan Nabi Yusuf. Tapi kalau nggak ditunjukin kuburan Nabi Yusuf, nggak bisa mereka meninggalkan Mesir. Akhirnya Allah mewahyukan kepada Nabi Musa, berikan syarat dia. Dikasih syarat. Akhirnya ditunjuk sebuah tempat, ada genangan air jemaah di Mesir itu, tunjukkan, keringkan tempat ini, lalu gali tempat ini, digali dan dapat jasadnya Nabi Yusuf alaihissalam. Karena tanah itu tidak memakan jasadnya para nabi. Ketika diangkat, jalan menuju ke pelarian itu jemaah seperti siang hari. Mereka berangkat. Subhanallah. Terus berjalan ketika masuk pagi hari. Mereka menjumpai lautan. Mereka mengatakan, Musa, habis kita sudah. Kenapa? Ternyata Fir'aun udah nyampe juga. Bersama bala tentaranya. Yang ini jalan kaki, ada orang tua-tua, ada orang yang lemah berangkat, nggak bisa cepat. Kalau yang namanya Fir'aun, mereka tentara-tentara yang berangkat. Sehingga bisa lebih cepat lagi mereka. Falamma tara al-jam'an, qala ashabu Musa inna lamudrakun. Ketika mereka saling melihat sudah. Jadi pasukan Fir'aun melihat dan kaumnya Nabi Musa ngelihat, aduh, habis kita sudah. Tapi seorang mukmin harus yakin sama Allah Azza wa Jalla. Ketika Allah memerintahkan, pasti ada jalan. Apa kata Nabi Musa alaihissalam? Memang di depan lautan. Di belakang pasukan. Tapi ada Allah Azza wa Jalla yang bersama kita. Nabi Musa mengatakan, kalla, nggak mungkin. Mereka nguasain kita, nggak mungkin. Inna ma'aya rabbi sayahdin. Bersamaku ada Rabbku yang akan memberikan petunjuk kepadaku. Kita ini kadang-kadang dalam kehidupan ini nggak yakin. Ragu. Sama Allah Azza wa Jalla. Sama kekuatan dan kebesaran Allah Azza wa Jalla. Kita lihat kaumnya Nabi Musa ragu. Tapi ada Nabi Musa alaihissalam yang meyakinkan mereka. Akhirnya Allah belah lautan. Mereka selamat. Setelah mereka selamat jemaah, Allah memerintahkan kepada mereka, ada banyak cerita. Cerita turunnya Taurat nanti. Kemudian bagaimana Bani Israel menyembah patung-patung, ya, menyembah patung dari sapi, bentuk sapi. Kemudian setelah itu mereka diperintahkan untuk masuk ke Urshalim. Allah ceritakan hal ini di surat Al-Maidah. Nah, di surat Al-Maidah ayat 20 dan selanjutnya. Nabi Musa mengatakan kepada kaumnya, ya qaumi, wahai kaumku, udkhulul ardal muqaddasah. Masuklah kalian ke Holy Land. Bumi yang disucikan. Jadi mungkin kita mendengar Mekah itu Holy Land. Madinah Holy Land. Kemudian Masjid Aqsa Holy Land. Nah, betul. Tapi yang berbeda, Mekah dan Madinah itu tanah haram. Ingat, tanah haram. Kalau Masjidil Aqsa bukan tanah haram. Jadi tanah haram cuma ada dua, Mekah dan Madinah. Tapi kalau diartikan tanah haram itu tanah suci, maka Masjidil Aqsa masuk
tanah suci tapi tidak masuk tanah haram. Jadi bukan tanah haram. Apa maksudnya haram? Burungnya nggak boleh diburu. Di tanah haram itu nggak boleh. Umpamanya ada burung dara, kita kepingin sate burung dara tangkap, nggak boleh. Tapi kalau di tanah Urshalim boleh. Tapi itu bumi yang disucikan. Allah mengatakan, Allah menceritakan hal ini. Nabi Musa mengatakan, udkhulul ardal muqaddasata allati kataballahu lakum fiha wa la tartaddu ala adbarikum fatanqalibu khasirin. Kalian masuk ke dalam sana. Jangan melarikan diri kalian. Nanti kalian akan merugi. Kalau kalian mundur, kalian akan merugi. Apa jawaban kaumnya Nabi Musa? Ini diperintahkan mereka untuk masuk. Dan sebelum mereka masuk, Nabi Musa mengutus 12 orang. Jadi Bani Israel ini terdiri dari berapa suku? 12 suku. Israel itu siapa sih jamaah? Nabi Yakub alaihissalam. 12 suku itu anaknya Nabi Yakub alaihissalam. Di antara Nabi Yusuf alaihissalam di sana ada Benyamin. Itu semua yang disebut Bani Israel. Kenapa orang Israel bangga dengan nama Israel? Mereka negaranya disebut Israel. Apa artinya Israel? Abdullah. Hambanya Allah. Artinya Israel itu Abdullah. Kalau kita lihat malaikat-malaikat namanya siapa? Mikail, Jibril, Israfil. Katanya itu Allah Azza wa Jalla. Kembali kepada 12 orang yang dikirim. Mereka masuk menyusup. Ternyata penduduk yang ada di Urshalim ini, subhanallah, orangnya gagah-gagah, besar-besar. Dari 12 orang itu balik. Mereka melaporkan kondisi negeri yang mau diserang. Apa kata mereka? Qalu ya Musa, wahai Musa, inna fiha qauman jabbari. Di dalamnya sedang ada orang-orang yang kuat-kuat. Wa inna lan nadkhulaha hatta yakhruju minha. Yang aneh apa kata Bani Israel? Kita nggak akan masuk kecuali mereka keluar. Loh, terus yang mau ngeluarin mereka siapa? Jadi mereka ini enaknya sendiri jamaah. Jadi mental Bani Israel ini setelah mereka diperbudak oleh Fir'aun selama bertahun-tahun, puluhan bahkan ratusan tahun, jadi mentalitas mereka itu penakut. Mereka disuruh masuk. Enggak, kita enggak akan masuk. Akhirnya Bani Israel ini buat cerita yang bohong untuk melegalkan ucapan mereka ini. Disebutkan bahwasanya penduduk yang ada di sini itu ketika 12 orang itu pergi, mereka sembunyi di kebun anggur. Anggurnya itu besarnya satu biji seperti kepalanya orang. Cerita mereka. Kemudian salah satu yang sembunyi itu dipegang, dimasukkan ke karungnya anggur. Jadi menyebutkan bahwasanya kita itu nggak masuk, ya wajar lah karena besar. Ada salah satu yang paling besar. Kalau masuk ke lautan, lautan itu cuma sampai setengah betisnya. Raksasa. Jadi kalau antum dengar cerita orang-orang bikin film raksasa, itu ceritanya Bani Israel. Karena ketakutan mereka, ya orangnya besar-besar, nggak ada orangnya besar-besar. Udah selesai. Nabi Adam alaihissalam saja besarnya seperti apa? Situna dhira'an, 60 hasta, itu Nabi Adam. Gimana ceritanya Kan'anin ini laut cuma setengah betisnya jemaah. Jadi mereka bikin cerita yang bohong. Untuk melegalkan kenapa mereka nggak masuk. Supaya anak keturunan mereka itu tidak nyalahkan kakek-kakek mereka. Mereka mengatakan, fa iya khuruju minha fa inna dakhilun. Kalau mereka keluar, kita masuk. Qala rajulani minal ladzina yakhafun an'amallahu alaihim. Di antara 12 orang itu ternyata ada 2 orang yang beriman, yang takut sama Allah. Salah satunya disebutkan Yusha bin Nun. Dia mengatakan dia Yusha bin Nun. Dia ini yang ikut sama Nabi Musa
bersama untuk menyumpai Nabi Khadir. Kan Nabi Musa bersama pemudanya, itu disebutkan Yusha bin Nun. Dua orang ini mengatakan, kalian masuk. Kalian diperintahkan untuk masuk. Fa idza dakhaltum fa innakum ghalibun. Kalian masuk menang, selesai sudah. Itu janji Allah. Nggak perlu mikirkan gimana jumlah mereka banyak. Subhanallah jemaah. Ini benar-benar berbeda dengan ucapan para sahabat Nabi ketika perang Badar. Kita tahu 300 belasan orang itu keluar dari kota Madinah bukan untuk berperang. Untuk apa? Untuk menghadang kafilah dagang. Tapi ternyata kafilah dagangnya selamat, yang dijumpain mereka 1000 pasukan dari orang-orang Quraisy. Mereka mengatakan kemudian cerita ini, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan bertawakallah kepada Allah kalau kalian beriman. Kalau kalian beriman, tawakal sudah, masuk sudah. Apa kata mereka? Qalu ya Musa, nggak ngomong sama dua orang ini, nggak dianggap dua orang ini. Mereka mengatakan, qalu ya Musa, inna lan nadkhulaha abadan madamu fiha. Musa, kami benar-benar sungguh-sungguh tidak akan memasukinya selama-lamanya, selama mereka ada di dalam. Sudah. Fadhhab anta wa rabbuka faqatila. Engkau berangkat sama Tuhanmu, perang sana. Faqatila innaha huna qa'idun. Kita tungguin di sini. Kalau kalian berdua menang, kita masuk. Ini Bani Israel seperti itu. Mereka penakut. Maka Allah sebutkan dalam Al-Quranul Karim, la yuqatilunakum jami'an illa fi quram muhassanatin aw min wara'i judur. Mereka tidak akan memerangi kalian kecuali mereka berada di kampung-kampung yang penuh dengan benteng atau dari balik tembok-tembok. Makanya kenapa Bani Israel menjadi orang yang paling giat memikirkan senjata? Karena mereka takut. Mereka harus membuat senjata yang mereka tidak tersentuh. Mereka masuk dalam tank ya, supaya orang nggak bisa nyerang mereka. Bagaimana mereka kalau bisa di rumahnya bikin senjata yang ini sampai ke kampungnya mereka. Subhanallah. Itu yang dilakukan oleh mereka. Terus qala Rabbi, Nabi Musa apa yang dikatakan? Mendapati kaumnya hanya 2 orang yang mau. Sisanya nggak mau. Maka Nabi Musa mengatakan, qala Rabbi inni la amliku illa nafsi wa akhi. Fafruq bainana wa bainal qaumil fasiqin. Ya Allah, aku nggak memiliki kecuali diriku bersama saudaraku. Maka berikan hukuman atau keputusan antara kami dengan orang-orang fasik ini. Pisahkan kami sama mereka sudah. Akhirnya Allah memberikan hukuman. Apa hukumannya? Qal fa innaha muharramatun alaihim 40 sana yatihuna fil ardh. Sesungguhnya Urshalim ini, Palestina ini diharamkan buat Bani Israel selama 40 tahun. Haram mereka datang ke tempat ini. Terus bukan cuma haram, yatihuna fil ardh, dihukum juga mereka tersesat di bumi. Jadi Bani Israel itu yang kira-kira daerah tempat tersesatnya mereka itu, besok insya Allah kita akan ke Ariha, ke Jericho. Setelah Jericho sana mereka tersesat, nggak bisa mereka menjumpai tempat yang bisa di tempat tinggalin sama mereka. Mereka berangkat pagi jalan, sore sampai ke tempat mereka lagi jalan. Selama berapa tahun? 40 tahun. Dan Allah kemudian mematikan Nabi Harun alaihissalam, mencabut nyawanya dalam hukuman itu, supaya Nabi Harun nggak terhukum juga kalau harus seperti mereka. Dan Nabi Musa juga meninggal dunia. Ketika Nabi Musa meninggal dunia, ada kisah yang menakjubkan. Nabi Musa ini datengin orang yang mengatakan, engkau waktunya mati, kata dia. Kata Nabi Musa, langsung ditampar orang ini coba, sampai matanya itu lepas. Ternyata yang dikirim itu malaikat pencabut nyawa. Naik ke atas. Nabi Musa nggak tahu kalau dia malaikat gitu.
Ada orang kayak orang mau apa? Mau bunuh dia atau apa? Akhirnya kembali kepada Allah. Ya Rabbi, laqad arsaltani ila abdin la yuridul maut. Engkau kirim aku ke orang yang gak mau mati. Karena para nabi itu tidak akan mati kecuali dikasih tawaran. Semua nabi. Semua nabi tidak dicabut nyawanya kecuali engkau masih mau hidup atau mau meninggal dunia. Nabi kita Muhammad alaihissalam sama. Juga ditanya. Turun malaikat mencabut nyawa, ngomong sama Nabi Musa. Sekarang udah malaikat, tidak ngomong sama Nabi Musa. Kata dia, engkau, kalau engkau masih mau hidup, letakkan tanganmu di kulitnya sapi jantan. Dengan setiap rambut, setiap bulu yang tertutup dengan tanganmu, engkau dapat tambahan 1 tahun. 1 tahun, berarti sejumlah itu. Terus Nabi Musa tanya, setelah itu, ya mati. Aduh, sekarang aja, kalau nanti mati sekarang. Kalau sama-sama mati sekarang, akhirnya cabut nyawanya. Nabi Musa alaihissalam, tapi Nabi Musa minta, ya Allah, dekatkan kuburanku ke 1 lemparan batu ke tanah suci ini, ke Urshalim ini. Maka kuburan Nabi Musa itu nggak di dalam ya, tetap di luar, tapi dekat. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau Isra Mi'raj, ketika beliau datang ke tempat ini, beliau melihat Nabi Musa sedang sholat di kuburan. Hadisnya sahih. Kemudian Nabi Muhammad alaihissalam berangkat ke atas, di sana berjumpa dengan Nabi Musa. Ketika turun ke bawah, beliau jadi imam di masjid ini, mengimamin para nabi semua. Maka alam barzakh itu alam yang kita nggak tahu, jamaah. Di situ ada Nabi Musa yang sedang sholat. Di atas ada Nabi Musa yang berjumpa dengan Nabi alaihissalam. Dan di sini Nabi kita Muhammad alaihissalam sholat mengimami para nabi. Selesai cerita Nabi Musa. Berarti Bani Israel belum masuk ke Urshalim. Belum masuk mereka dihukum. Para ulama berbincang tentang hikmah. Kenapa hukumannya 40 tahun? Supaya generasi yang tua, yang nolak itu mati. Berganti dengan generasi yang baru. Jadi kira-kira 40 tahun itu sudah muncul anak-anak yang jiwanya, mentalnya tidak seperti mental bapaknya. Maka 40 tahun. Anggap anak-anak itu umurnya 40 tahun semua. Yang lahir. Di bawah pimpinan Yusha bin Nun. Mereka masuk dari Jericho. Jadi Yusha bin Nun ini Masya Allah membawa pasukan itu untuk melakukan yang kata Bani Israil raksasa-raksasa itu. Ada 31 kerajaan yang dihabisin oleh Yusha bin Nun ketika masuk ke sini hari Jumat. Peperangan itu terus terjadi pada hari Jumat. Seperti hari kita sekarang. Sampai matahari mau tenggelam. Mereka tahu hari Sabtu nggak boleh perang. Kalau matahari tenggelam masuk hari Sabtu nggak boleh mereka berperang. Lalu Yusha bin Nun memandang kepada mentari. Dia mengatakan, ya Allah, ini makhlukmu ya Allah. Dan aku makhlukmu juga. Ya Allah, tahan nih mentari ya Allah. Jangan sampai tenggelam. Sampai kami menyelesaikan peperangan kami. Itu mentari nggak tenggelam. Sampai dikalahkan pasukan itu. Maka kemudian Bani Israel masuk ke tempat ini. Dan mereka mendirikan kerajaan di tempat ini. Hidup penuh dengan keamanan. Nanti ceritanya Nabi Daud, Nabi Sulaiman, ada di sini semuanya itu nanti. Tapi kemudian hilang kekuasaan mereka dari tempat ini karena dosa-dosa mereka. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.